Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Darul dari kelas 10 TNA. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen engine dan mesinnya. Sebelum membahas komponen-komponen engine, di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja mesin 4 langkah. Yang pertama, langkah hisap. Dalam langkah ini, campuran udara dan bensin dihisap ke dalam silinder. Katup hisap terbuka, sedangkan katup buang tertutup. Waktu torak bergerak ke bawah, menyebabkan ruang silinder menjadi vakum. Masuknya campuran udara dan bensin ke dalam silinder disebabkan adanya tekanan udara luar. Yang kedua, langkah kompresi. Dalam langkah ini, campuran udara dan bensin dikompresikan. Katup hisap dan katup buang tertutup. Waktu torak mulai naik dari titik mati bawah TMB ke titik mati atas TMA, campuran yang dihisap tadi dikompresikan. Akibatnya tekanan dan temperaturnya menjadi naik, sehingga akan mudah terbakar. Poros engkol berputar satu kali ketika torak mencapai TMA. Yang ketiga, langkah usaha. Dalam langkah ini, mesin menghasilkan tenaga untuk menggerakkan kendaraan. Sesaat sebelum torak mencapai TMA, pada saat langkah kompresi, busi memberi loncatan api pada campuran yang telah dikompresikan. Dengan terjadinya pembakaran, kekuatan dari tekanan gas pembakaran yang tinggi mendorong torak ke bawah. Usaha ini yang menjadi tenaga mesin, engine power. Yang keempat, langkah buang. Gas yang terbakar dibuang dari dalam silinder. Katup buang terbuka. Torak bergerak dari TMB ke TMA mendorong gas bekas keluar dari silinder. Ketika torak mencapai TMA, akan mulai bergerak lagi untuk persiapan berikutnya, yaitu langkah hisap. Proses engkol telah melakukan 2 putaran penuh dalam satu siklus terdiri dari 4 langkah. Hisap, kompresi, usaha, buang, yang merupakan dasar kerja daripada mesin 4 langkah. Untuk komponen yang pertama yaitu ada blok silinder. Blok silinder merupakan inti daripada mesin yang terbuat dari besi tuang. Fungsi dari blok silinder adalah sebagai kerangka dasar atau fondasi mesin. Blok silinder juga tempat terjadinya proses pembakaran dan mekanisme komponen lainnya. Komponen selanjutnya yaitu kepala silinder atau head cylinder. Kepala silinder ditempatkan di bagian atas blok silinder. Kepala silinder harus tahan terhadap temperatur dan tekanan yang tinggi selama mesin bekerja. Oleh sebab itu, umumnya kepala silinder dibuat dari besi tuang. Pada kepala silinder juga dilengkapi dengan mantel pendingin yang dialiri air pendingin yang datang dari blok silinder untuk mendinginkan katup-katup dan busi. Pada head cylinder juga terdapat beberapa komponen, yaitu seperti busi yang berfungsi untuk mempercikan api, valve keepers yang berfungsi untuk menjaga posisi katup, adjusting seam yang berfungsi untuk menyetel celah katup, valve lifter yang berfungsi menerima arah putar dari camshaft, valve spring yang berfungsi mengembalikan posisi katup, valve guide agar katup tidak goyang. Lalu ada intake valve yang berfungsi untuk menyalurkan udara dan bahan bakar. Cara kerjanya yaitu terbuka saat langkah hisap. Lalu selanjutnya ada exhaust valve yang berfungsi untuk mengeluarkan gas hasil pembakaran. Cara kerjanya yaitu terbuka saat langkah buang. Komponen selanjutnya yaitu ada gasket kepala silinder. Gasket kepala silinder berfungsi untuk mencegah kebocoran gas pembakaran, air pendingin, dan oli. Gasket kepala silinder harus tahan panas dan tekanan dalam setiap perubahan temperatur. Umumnya gasket dibuat dari karbon clad sheet steel, gabungan karbon dengan lem pangan baja. Karbon itu sendiri melekat dengan grafit, dan kedua-duanya berfungsi untuk mencegah kebocoran. Komponen selanjutnya yaitu ada torak atau piston. Torak berfungsi untuk menerima tekanan pembakaran dan meneruskan tekanan untuk memutar poros engkol melalui batang torak atau connecting rod. Cara kerjanya yaitu torak bergerak turun naik di dalam silinder untuk melakukan langkah hisap, kompresi, pembakaran, dan pembuangan.
Di torak atau piston juga terdapat beberapa komponen, yaitu top compression ring, second compression ring, oil control ring, connecting rod, pinhole, snap ring, dan lain-lain. Lanjut ada poros engkol atau yang biasa disebut crankshaft atau kruk as. Tenaga yang digunakan untuk menggerakkan roda kendaraan dihasilkan oleh gerakan batang torak dan diubah menjadi gerak putaran pada poros engkol. Poros engkol menerima beban yang besar dari torak dan batang torak serta berputar pada kecepatan tinggi. Komponen berikutnya yaitu roda penerus atau flywheel atau roda gila. Flywheel berfungsi untuk menyimpan tenaga putar selama proses langkah lainnya, kecuali langkah usaha. Oleh sebab itu, poros engkol berputar secara terus-menerus. Hal ini menyebabkan mesin berputar dengan lembut, yang diakibatkan getaran tenaga yang dihasilkan. Pada bagian atas juga terdapat komponen yang bernama camshaft atau noken as, yang berfungsi untuk mengatur buka tutupnya katup. Pada bagian bawah komponennya bernama cylinder head cover, yang berfungsi untuk melindungi head cylinder. Komponen selanjutnya yaitu ada rocker arm, yang berfungsi untuk meneruskan tenaga dari push rod atau camshaft menuju katup. Lanjut ada komponen yang bernama oil pump, yang berfungsi untuk menyerot oli. Lalu pada bagian atas juga terdapat seperti saringan yang berfungsi untuk menyaring kotoran. Bagian selanjutnya yaitu ada oil pan atau bak oli. Fungsinya yaitu untuk menyimpan oli pada mobil. Lalu benda yang elastis seperti karet itu namanya gasket, yang berfungsi untuk agar oli tidak rembes. Bagian selanjutnya yaitu ada penutup katup atau cylinder head cover, yang berfungsi untuk melindungi katup. Lanjut pada sistem pendinginan terdapat beberapa komponen seperti kompresor AC, yang berfungsi untuk menstabilkan suhu dalam mobil. Pada selang bagian atas itu diberi nama upper hose, yang berfungsi menyalurkan air panas ke radiator. Lalu bagian utama yaitu ada radiator, yang berfungsi untuk mendinginkan air yang digunakan untuk mendinginkan blok mesin, dan juga terdapat tutup radiator agar air radiator tidak meluber kemana-mana. Lalu selang pada bagian bawah yaitu namanya lower hose, yang berfungsi menyalurkan lagi air menuju ke mesin dari radiator. Lalu ada komponen yang bernama evaporator AC, yang berfungsi untuk menyalurkan udara dan mendinginkan air radiator. Lalu komponen selanjutnya yaitu reservoir minyak rem atau tabung minyak rem, yang berfungsi untuk tempat minyak rem. Itu kayaknya salah itu tulisannya. Lalu pada pengapian terdapat koil, yang berfungsi menaikkan tegangan listrik dan membuat percikan api pada busi. Lalu terdapat beberapa komponen lainnya seperti karburator, dipstick, dan lain-lain. Lalu terdapat distributor, yang di dalamnya terdapat beberapa komponen seperti rotor, platina, dan lain-lain. Bagian selanjutnya yaitu ada dipstick, yang berfungsi untuk mengukur banyak sedikitnya oli. Lanjut ada tangki air washer, yang berfungsi sebagai tempat air washer. Lalu ada V-belt, yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga untuk memutar kompresor AC. Komponen selanjutnya yaitu ada selang bensin, yang berfungsi untuk menyalurkan bensin ke karburator. Dan selanjutnya ada tank reservoir cairan pendingin, yang berfungsi untuk tempat cairan pendingin. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dalam tutur kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.